Selamat siang anak-anak SMK dan anak-anak SMA kelas 11. Kita hari ini akan memulai pembelajaran pertemuan kita kembali. Dan mari sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami bertemu kembali dalam pembelajaran PAK, meskipun kami tidak bisa bertemu secara tatap muka, kami bertemu secara online. Biarlah senantiasa Tuhan melalui pembelajaran ini boleh membekali kami, membuat kami Tuhan untuk kami mengerti dan memahami lewat pembelajaran ini, untuk kami aplikasikan di dalam kehidupan kami melayani Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita akan memulai dalam pembelajaran kita mulai bab 1. Bab pertama yaitu Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Nah, bahan ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 24 dan 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya peserta didik memahami arti keluarga. Kedua, supaya siswa-siswi mengerti fungsi peran Allah dalam keluarga. Dan yang ketiga, supaya peserta didik menjadikan Allah pedoman dalam kehidupan keluarga kalian. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana di dalam buku di sana yaitu ada yang namanya keluarga cemara, gitu ya. Nah, di situ kalau kita bernyanyi ataupun di YouTube kita jelas bagaimana di dalam lagu Cemara itu harta yang paling indah adalah keluarga. Nah, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling indah adalah keluarga. Mutiara yang paling mutiara tiada taranya adalah keluarga. Nah, semuanya tertuju kepada keluarga. Nah, di sini kita melihat bagaimana keluarga tujuan utamanya. Nah, selanjutnya adalah Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Nah, kita akan melihat bagaimana pengertian keluarga. Banyak definisi yang berbeda-beda tentang keluarga. Meskipun demikian, terdapat kesamaan dalam rumusan yang berbeda-beda tersebut dan merupakan ciri-ciri pokoknya, yaitu pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Nah, jadi persekutuan yang paling kecil. Kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan atau adopsi. Jadi ada keluarga. Contohnya di kartu keluarga, gitu ya. Ada suami, ada istri, ada anak di situ. Nah, terus selanjutnya keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin, gitu ya. Paham ya? Jadi dari dua jenis kelamin, bukan dari satu jenis kelamin. Ya. Nah, intermezzo. Oke. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana keluarga terdiri dari dua bentuk, yaitu keluarga batih dan keluarga besar. Nah, apa sih keluarga batih dan keluarga besar? Keluarga batih atau nuclear family, basic family, yaitu kelompok yang terdiri dari ayah dan ibu dan anak-anak, gitu ya. Ayah, ibu, anak-anak. Nah, terus keluarga besar yaitu extended family, ya. Nah, yaitu keluarga batih ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat, hubungan darah, ya. Contohnya dengan paman, dengan bibi, dengan sepupu, demikian. Dan senantiasa dipertahankan. Misalnya kakek nenek, paman bibi, sepupu, nah, kemenakan dan sebagainya. Oke. Nah, fungsi-fungsi dalam keluarga. Nah, fungsi keluarga, tentunya keluarga mempunyai fungsi. Tahukah kamu bahwa setiap anggota keluarga itu mempunyai tugas yang harus dilakukan? Nah, tugas
tugas apa saja yang kamu lakukan, atau apa tugas kamu sebagai seorang anak, apa tugas orang tuamu, apa tugas yaitu adikmu. Nah, di sini yaitu ada beberapa yang perlu kita pelajari, yaitu fungsi daripada keluarga. Nah, yang pertama adalah fungsi biologis. Nah, fungsi biologis. Nah, fungsi biologis yang berkaitan dengan pemenuhan atau yang bersifat biologi, misalnya makan, untuk kehidupan gitu kan, yaitu untuk kebutuhan keluarga ya, serta pemeliharaan merawat anggota keluarga secara fisik. Selanjutnya fungsi sosialisasi. Nah, fungsi sosialisasi ini berhubungan dengan perbentukan kepribadian anak. Nah, dan selanjutnya yang ketiga adalah afeksi. Apa sih afeksi ini? Fungsinya adalah berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, rasa kasih sayang yang diciptakan dalam keluarga. Nah, itu adalah afeksi gitu ya. Yaitu ada kasih sayang, bagaimana orang tua kita menyayangi kita, memperhatikan kita, memperhatikan kebutuhan kita, itu adalah bentuk daripada fungsi afeksi keluarga. Nah, tentunya kita sebagai anak juga yaitu mempunyai fungsi afeksi kepada keluarga kita, orang tua kita, menyayanginya. Nah, selanjutnya fungsi edukatif. Apa fungsi edukatif? Fungsi ini berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Nah, edukatif gitu ya. Tentunya orang tua kalian, kalau kalian nanti sudah menjadi orang tua, mempunyai anak, nah kalian akan yaitu mempunyai fungsi edukatif di dalam keluarga. Selanjutnya yaitu fungsi religius. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa bukan hanya fungsi biologis, bukan hanya fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi edukatif, tetapi fungsi religius. Fungsi religius adalah fungsi yang mendorong dikembangnya anggota keluarga menjadi iman, yaitu insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi fungsi keluarga adalah yaitu mendorong yaitu keluarga untuk menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Nah, selanjutnya daripada fungsi ini adalah fungsi proyektif yang memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan ya secara fisik, ekonomi maupun psikologis. Jadi protektif gitu ya, memprotek gitu ya, melindungi. Jadi keluarga itu berfungsi untuk melindungi secara fisik, secara ekonomi, secara psikologis. Nah, selanjutnya fungsi rekreatif. Fungsi ini bertujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira agar yaitu dalam lingkungan keluarga itu terjadi suatu kebahagiaan gitu ya. Contohnya berlibur ataupun nonton dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya fungsi ekonomis ya. Fungsi ini berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi contohnya orang tua kita, bapak kita sebagai tulang punggung, ibu kita ya, menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Nah, itu adalah fungsi ekonomi gitu ya, menyediakan untuk kebutuhan kita, kebutuhan sekolah gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah fungsi status sosial, yakni kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi ini adalah dari beberapa fungsi tadi, yaitu ada fungsi sosial, fungsi afeksi, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi proyektif, fungsi rekreatif, fungsi ekonomis, dan fungsi sosial. Itu
di mana semua semua harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya di dalam keluarga, ya keluarga kita itu terjalin suatu kebahagiaan yang seperti mungkin kalian ingini. Itu ya. Ada 9 fungsi yang harus kita mengerti. Nah, selain itu, selain daripada fungsi keluarga yang harus yang tadi Bapak uraikan di atas, yaitu menurut iman dari iman kita, iman Kristen, keluarga yang dipaparkan di dalam Alkitab adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu sebagai teman sekerja Allah, gitu ya, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Jadi keluarga adalah untuk menjadi teman sekerja Allah dalam apa? Dalam mengelola, yaitu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan tanggung jawab untuk mengelola alam. Tuhan memberikan tanggung jawab untuk yaitu melestarikan alam. Nah, dan yang kedua yaitu Tuhan, yaitu di dalam Alkitab sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Jadi keluarga fungsinya di dalam Alkitab, di dalam iman kekristenan adalah sebagai lembaga pendidik yang pertama dan terutama. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, di situ akan tertulis bagaimana yaitu Tuhan secara terperinci mengajarkan kepada umat Israel pada saat itu untuk cara mendidik anak. Nah, jadi fungsi dalam keluarga kekristenan adalah yaitu orang tua harus mendidik anak, gitu ya. Baik di mana mendidik anak itu, baik di jalan, di rumah, di tempat tidur, dimanapun berada. Nah, kita guru mengajarkan di sekolah hanya pada waktu jam pelajaran. Selebih daripada itu banyak bersama tinggal dengan orang tua. Nah, disitulah bagaimana orang tua itu menjadi tempat guru yang lama untuk kita belajar, untuk kita mendengar ajaran-ajaran. Nah, selanjutnya sebagai keluarga, sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Nah, nanti bisa dibaca di dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22, ayat yang ke-22 sampai 23, dan Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nah, setiap anggota keluarga menciptakan lingkungan dalam keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani sehingga dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, jadi kita sudah memahami bagaimana dari pengertian keluarga, ya. Yang pertama bagaimana keluarga, ya, Tuhan pedoman keluarga dalam hidup kita, gitu. Dan selanjutnya bagaimana kita mengerti fungsi-fungsi keluarga. Nah, kita akan mengakhiri di dalam kelas kita pada hari ini, dan nanti tugasnya akan Bapak share. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri pembelajaran kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.